di Indonesia sendiri ya, kayak jurusan agama nih punya lapangan pekerjaan nggak yang istilahnya kayak mumpuni lah. Dari situ kemudian bisa kita katakan tentu tidak, bahwa belajar agama tidaklah menutup jalur untuk kemudian menjadi atau menggeluti ilmu-ilmu yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Apa Kata Romansa. Sebelumnya perkenalkan, namaku Aida Snatakia. Teman-teman bisa panggil aku Takia. Aku dari Divisi Syiar Romansa Al-Hakim Raisman 1 Yogyakarta. Oh ya, di episode kali ini tentunya kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relate banget deh sama kita-kita nih anak SMA. Oh ya, tentunya aku nggak sendirian aja nih. Aku ditemenin sama orang yang keren banget tentunya. Ya Kak, boleh kenalan sama teman-teman Romansa? Assalamualaikum semuanya. Ya, nama saya adalah Muhammad Altaf Asyarif. Di sini sebagai narasumber dari Forum Rois DIY dan juga sekaligus aku adalah santri dari MAN-PK MAN 1 Yogyakarta. So, still in the home. Hai Kak Altaf, gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang bisa dilihat masih sehat, masih hidup, masih bergerak. Alhamdulillah. Kayak Kak Altaf nih keren banget loh guys, dari basicnya MAN-PK, dari juga ketua umum FRD ya Kak? Alhamdulillah diamanahi untuk periode ini. Alhamdulillah. Ya, di podcast kali ini kita mau bahas sesuatu tentang perguruan tinggi dan basicnya ke jurusan agama nih. Kayaknya temen-temen pada ini ya kayak nanya atau bingung tentang jurusan agama nih kayak apaan sih, atau kayak orang-orang mah meremehkan atau gimana. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kayaknya kita mau tanya dulu nih ke Kak Altaf. Secara umum, jurusan agama nih menurut Kak Altaf gimana? Iya, jadi mungkin sebagaimana kurasa secara objektif ya, jurusan agama ini kan kurang lebih adalah hal yang sudah kemudian sangat identik dengan Islam. Padahal walaupun misalkan dikatakan agama kan banyak, ada agama ini, tapi otomatis saat kita menyebutkan yang namanya jurusan agama, pasti orang akan langsung kemudian berpikir, oh ini adalah sebuah jurusan yang mempelajari tentang agama Islam, tentang fikih, kemudian tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah dan sebagainya. Dan tentunya dengan dunia yang sekarang sangat cepat, yang dimana pekerjaan dan lainnya itu sudah sangat luas sekali, ilmu agama ini kemudian tidak jarang dianggap sebagai ilmu yang sangat eksklusif, yang dimana merasa kalau udah fokusnya ke agama otomatis dengan yang lain tidak bisa, atau misalkan dia sudah fokus ke yang lain otomatis agamanya tidak terlalu dan sebagainya. Mungkin kurang lebih gitu sih. Oke, jadi nih kayak jurusan agama kayak ada kayak sendiri ya, kayak ruang sendiri gitu ya. Betul, dia kayak punya nuansa atau ya memang dia kan pengkhususan ya. Kemudian dan dengan banyaknya sekolah-sekolah sekarang dan bahkan program-program dan jurusan-jurusan yang memang mengkerucut kepada kesana. Gitu. Oke, mungkin dimulai dari ini ya, pertanyaan pertama ya. Apa sih keunikan dari jurusan agama sendiri dibanding dengan jurusan-jurusan yang lain? Kan di perguruan tinggi itu kayak banyak banget jurusan yang tersedia ya, dan teman-teman tuh bebas memilih apa aja. Cuman kalau dari Kak Alta sendiri, apa sih keunikan dari jurusan agama? Nah, untuk masalah keunikan jurusan agama itu jadi kurang lebih begini. Tentunya kan dalam dunia ilmu pengetahuan, ilmu itu kan memiliki kelas-kelasnya sendiri. Ada kemudian ilmu umum, dan di sini kita secara spesifik membahas ilmu agama. Nah, otomatis dalam jurusan agama, apa yang menjadikan dia spesial? Ya dia tadi terfokus kepada pendidikan-pendidikan yang memang berhubungan dengan syariat, lebih khususnya Islam. Walaupun sebenarnya ada juga kemudian pendidikan agama, entah itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lainnya. Cuman kan memang ya negara Indonesia sebagai negara Muslim, banyak yang kemudian penjurusannya mengkhususkan pada pendidikan Islam. Oke, back to topic. Nah, kurang lebih untuk spesialnya dan istimewanya dari pendidikan agama adalah dimana dia memang menekankan lebih kepada karakter dan perilaku manusia secara spiritual, atau kemudian yang lebih bahasanya, hal-hal yang tidak tekstual gitu, yang gimana aku menjelaskannya? Semisal kayak misalkan budi pekerti, etika, akhlak, kemudian bagaimana interaksi sesama manusia, atau interaksi dengan Tuhan, interaksi dengan hewan dan lain-lainnya. Yang dimana dia lebih terfokus pada perilaku yang dilakukan pada sehari-harinya. Berbeda dengan ilmu-ilmu umum yang memang dia secara gambarannya ya, yang diketahui secara umumnya adalah fokusnya kepada praktik atau pekerjaan, misalkan kalau untuk IPA, sains, fisika dan lain-lain, terfokusnya dia misalnya di kedokteran. Kemudian untuk IPS misalnya, dia misalnya psikiatri, psikolog dan lain-lain. Sedangkan kalau agama tadi dia terfokusnya kepada pendidikan karakter, dan biasanya spesifiknya kalau dia sudah mempelajari agama akan menjadi dia biasanya akan kemudian lulus menjadi entah mungkin ustadz, alim ulama dan lain-lain, yang dimana
kata ulama ini sangat kemudian identik dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah secara khusus gitu, dan bukannya ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin gitu sih. Oke, jadi ini pendidikan agama sih lebih fokus kayak dasarnya kayak pengetahuan ilmu kayak karakter gitu ya Kak ini. Iya, karena memang kan tadi dia fokusnya lebih kemudian yang diajarkan ya, itu kemudian fokusnya lebih ke akhlak terutama, tadi perilaku sebagai seorang manusia. Oke, terus kalau dari Kaltaf nih, jurusan agama tuh prospek kerjanya ke depan tuh gimana menurut Kak Altaf? Apakah nanti kayak di Indonesia sendiri ya, kayak jurusan agama nih punya lapangan pekerjaan nggak yang istilahnya kayak mumpuni lah, kayak orang bakal kalau kamu kuliah di jurusan agama nanti pasti kamu kayak jelas bakal kerjanya di apa, itu kayak gimana Kak? Sebenarnya sangat kemudian banyak, ditambah seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya, Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia gitu. Nah, untuk prospek pekerjaannya pun sangat banyak sekali, karena walaupun tadi, mohon maaf mungkin tadi sedikit kemudian lupa untuk kemudian koelaborasikan. Selain kemudian pendidikan agama ini fokus kepada akhlak karakter kan tadi, dia ada kemudian di dalamnya kelas-kelas lagi, ya terfokus pada fikih dan lain-lain. Yang dimana ini kemudian masih ada lagi bidang-bidangnya masing-masing. Semisal kayak untuk haji, misalkan di fikih, untuk kemudian haji, pembayaran zakat dan lain-lainnya. Bahkan sebenarnya yang masuk ke dalam dunia hukum syariah, politik, ekonomi syariah pun juga di situ ada. Nah, untuk kemudian pekerjaan yang mumpuni mungkin ya bahasanya dalam jurusan keagamaan itu sangat banyak sekali. Semisal untuk kemudian ekonomi syariah, dia bisa mungkin masuk ke dunia bank-bank syariah gitu. Kalau misalkan dia di hukum syariah ya dia bisa masuk ke dalam pemerintahan, atau misalnya ke KUA biasanya, atau misalkan ke kementerian, Kemenak terutamanya. Kemudian banyak lah. Yang jelas untuk pekerjaan dari bidang agama ini sangat banyak sekali tentunya. Tapi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, dia memang terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, urusan-urusan agama seperti ya tadi pernikahan, muamalah, kemudian zakat dan lain-lainnya. Mungkin begitu sih. Jadi ini walaupun jurusan agama tuh sebenarnya tetap banyak ya teman-teman buat prospek kerjanya, nanti bakal berprofesi jadi apa, tentunya nanti pasti ada bagiannya sendiri-sendiri ya Kak? Betul. Oke, terus selanjutnya kalau dari Kaltaf, apakah jurusan agama atau misalnya kita ngambil belajar di bidang agama, nah nanti selain dari profesi atau prospek kerja yang tadi kakak sebutkin itu, apakah bisa orang yang belajar agama nih bekerja di luar konteks itu gitu? Nah, untuk masalah konteks dari ilmu keagamaan, tentunya jika seseorang kemudian sudah memutuskan untuk memfokuskan diri dan mendedikasikan diri dalam ilmu agama, otomatis tadi dia arahnya mungkin yang tadi kita jelaskan ya, hal-hal yang sangat kental kemudian dengan namanya syariah, berbau-bau syariah. Akan tetapi sebenarnya ilmu agama ini tidak kemudian menutup jalur untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena mungkin secara subjektif ya, menurut saya sendiri, ilmu agama itu malah sebenarnya dasar sebagai ilmu-ilmu lainnya. Bahkan termasuk kepada kemudian sains, ilmu-ilmu sosial, bahkan termasuk, apalagi ilmu agama kan memang termasuk kemudian ilmu sosial humaniora, ilmu sosial, ilmu sains, bahkan termasuk ke dalam iptek, informatika dan lain-lain. Bahkan di ini ya, di Al-Quran sendiri tuh ilmu-ilmu tentang sains, pengetahuan sosial dan sebagainya tuh tercantum juga di dalam Al-Quran ya? Betul, dan di Al-Quran sendiri, walaupun begini, mungkin kemudian perlu dipahami bahwa memang Al-Quran bukanlah kitab sains ya. Al-Quran memang sebuah kitab suci yang isinya tentang hukum dan kisah-kisah. Nah, akan tetapi di dalam Al-Quran itu sendiri pun kan dijelaskan kepada manusia. Allah kemudian berfirman, aku mungkin tidak bisa membacakan ayatnya ya, tapi secara terjemahannya itu adalah memerintahkan manusia untuk kemudian mempelajari, untuk belajar, baik itu belajar Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu lainnya. Bahkan di Al-Quran sendiri kan ada dijelaskan tentang penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia, mulai dari proses dilahirkannya sebuah jiwa atau seorang manusia. Nah, ini kan kemudian sebuah hal yang kemudian tidak bisa titik di sana, harus kemudian dipelajari. Oh, misalkan tumbuhnya janin dalam rahim itu bagaimana, dan itu kan nanti akan dibahas. Jadi bahkan sebenarnya Al-Quran itu sendiri di samping isinya memiliki fakta-fakta yang mungkin berbau-bau sains, Al-Quran itu sendiri memang kemudian memerintahkan manusia untuk belajar tentang ilmu dunia juga.
Nah, itulah kenapa sebenarnya menurut saya pribadi sangat salah kaprah jika kemudian dikatakan orang yang mempelajari agama tidak perlu untuk kemudian mempelajari ilmu umum lainnya. Nah, dari situ kemudian bisa kita katakan tentu tidak, bahwa belajar agama tidaklah menutup jalur untuk kemudian menjadi atau menggeluti ilmu-ilmu yang lainnya juga, karena pada dasarnya tadi. Nah, untuk kemudian bisa mungkin difahami juga bahwa ilmu-ilmu umum yang tadi dipelajari itu jika memang digeluti dengan sangat intensif, maka tidak jarang kemudian mengembalikan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak jarang kemudian bahkan ilmuwan-ilmuwan yang sudah ada dalam sejarah yang tidak dengan data yang dengan data yang sangat valid, mereka juga berani mengatakan bahwa ternyata Al-Quran ini sangat saintifik sekali. Nah, mereka kan yang dipelajari sebenarnya bukan Al-Qurannya kan pada awalnya. Mereka mempelajari misalkan salah satu ilmuwan yang kemudian dia mempelajari tentang penciptaan alam semesta. Dia menggelutinya di sains, tapi kemudian dia menggelutinya dan dia mencari sumber-sumber mungkin dan lainnya. Akhirnya dia temukan, oh ternyata di dalam sebuah kitab suci bernama Al-Quran terdapat penjelasan penciptaan langit dan bumi di dalam surah Yasin ayat ke-36 kalau tidak salah. Mungkin bisa dikoreksi ya kalau misalkan salah. Nah, jadi intinya mungkin dari kesimpulan tersebut, ilmu agama merupakan sebuah ilmu yang bisa disambungkan ke ilmu manapun. Nah, tinggal disesuaikan apa ilmu yang kemudian ingin digeluti. Kalau kemudian ternyata sains, berarti ayat-ayat Quran mana semisal. Dan dia tentunya perlu untuk mempelajari ilmunya secara khusus juga. Tidak bisa kemudian main tidak teratur gitu, campur-campur segala macam. Tentu kemudian dia harus proporsional dalam mempelajarinya. Soalnya untuk Al-Quran berapa, untuk hadis berapa. Dan kalau dia mau fokusnya ke sains dan fisika, berarti kan ada fokus-fokus khususnya yang kemudian untuk dia dalami. Mungkin kurang lebih gitu sih. Oke, jadi ini ya tentunya buat jurusan agama tadi, buat yang berprofesi dari agama atau prospek kerjanya di itu bisa buat di luar bidang agama gitu ya Kak? Iya, sangat bisa. Dan kembali tadi kalau menurutku pribadi, ilmu-ilmu yang di luar itu pun tidak kemudian jauh-jauh sebenarnya terlepas dari ilmu agama. Walaupun memang mungkin secara fokusnya ilmu-ilmu tersebut memiliki cabang yang sangat banyak lagi kan. Nah, kemudian inilah yang kemudian perlu untuk diteliti lagi, kemudian dikembangkan lagi. Dan itulah kenapa ilmu pengetahuan ini kan selalu berkembang. Dia setiap zamannya selalu berubah. Berbeda dengan ilmu agama yang dia dari dulu sampai sekarang dia tidak akan berubah. Karena hukumnya sudah sempurna. Nah, tinggal manusia yang kemudian mempelajari dan menafsirkan dari yang sudah ada tersebut. Oh iya, benar. Jadi buat teman-teman nih yang mau masuk kuliah ya tentunya, apalagi yang kelas 3 nih ya Kak. Betul. Oke. Jadi nggak usah khawatir nanti mau masuk jurusan apa, jurusan agama atau selain jurusan agama tuh teman-teman nggak usah khawatir, nanti pasti ya ke depannya buat pekerjaan atau ya lain sebagainya tuh semua ada jalannya ya pasti ya. Betul. Dan juga mungkin sedikit fun fact aja, segala penalaran yang kemudian digunakan dalam ilmu agama itu sebenarnya akan sangat kemudian bermanfaat dalam ilmu-ilmu lainnya. Itulah kenapa mungkin kalau kita lihat di Golden Age of Islam, bahkan mungkin kejayaannya sains, ilmiah dan lain-lain, itu kan terdapat pada masanya Abbasiyah. Yeah. Mungkin pada tepatnya zamannya Khilafah Harun ar-Rasyid, yang kemudian berkembang terus sampai zamannya Al-Ma'mun, sampai ada aku lupa istilahnya. Tapi yang jelas di zaman-zaman itu kan ilmuwan-ilmuwan tersebut merupakan ulama-ulama yang kemudian sangat alim, baik dia di bidang agama maupun di bidangnya masing-masing, entah itu kedokteran, entah itu sains dan lain-lain. Jadi penalaran-penalaran yang kemudian dipelajari dalam agama itu sebenarnya akan sangat bermanfaat untuk penalaran-penalaran pada ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu kehidupan, termasuk bahkan matematika. Mungkin kalau kita sangat terkenal adalah yang bernama Al-Khawarizmi, yang menemukan angka 0 dan juga rumus-rumus aljabar dan lain-lain. Nah, itulah kenapa tadi sebenarnya bukan hanya mengatakan mungkin bagi teman-teman yang kemudian mempelajari agama untuk sekolah untuk kemudian mempelajari yang lain, tapi malah sebenarnya ilmu agama ini membuka sangat banyak pintu-pintu untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Tapi tentunya dengan tadi proporsionalnya masing-masing. Kalau memang dia terfokus pada syariah, maka dia akan terfokuskan pada fikih dan lain-lainnya, pada fikih, usul fikih, kemudian misalkan ilmu hadis dan lain-lain. Nah, kalau dia terfokusnya pada IPA, maka dia akan ke sains dan lain-lain. Kalau dia IPS, sosiologi dan lain-lain. Tapi dengan didasari ilmu agama tadi, akidahnya. Mungkin demikian. Ya karena emang penting ya teman-teman buat
segalanya itu didasari sama ilmu dengan agama akidah ini tadi. Betul. Sebelumnya mempelajari hal-hal yang lain. Kayak dulu-dulu kayak tokoh-tokoh ya Islam Golden Age ya dulu kan banyak nih para tokoh tuh kayaknya terkenal ya sekarang. Cuma kita ini ya jadi ketutup sama tokoh-tokoh Barat ya. Betul. Jadi terlupakan ya. Padahal sebenarnya tokoh-tokoh di masa Islam Golden Age ini mereka mempelajari Al-Quran atau tentang agama. Betul banget. Tapi mereka juga tidak mau terlepas dari ilmu-ilmu lainnya, nggak mau tertutup hanya untuk agama saja. Jadi juga belajar tentang sains, teknologi dan sebagainya. Betul. Nah, kemudian kan yang sering kali menjadi permasalahan sekarang dan mungkin ini yang menjadi alasan kenapa prodi agama ini jarang diminati. Iya. Dan kadang menjadi pilihan terakhir malah gitu kan ya. Nah, itu dikarenakan tadi ya, terutama dari media sekarang ya, yang menjelaskan bahwa ilmu-ilmu umum ini sangat kemudian kaya atau sangat kental dengan budaya Barat. Sains itu sangat maju di Barat dan lain-lain. Padahal tadi kalau kita lihat sejarahnya malah yang mengawali adalah Islam. Gitu. Nah, terus kenapa kok sekarang kalau kita lihat di zamannya malah Islam ini keterbelakang? Iya. Sedangkan yang budaya Barat sangat kemudian maju sekali. Karena yang budaya Barat mereka mempelajari dari masa kegelapan mereka, yang kemudian dirubah nasibnya saat kejadian Renaissance. Nah, sedangkan Muslim sekarang, mungkin kalau kita redaksinya kita katakan Islam kurang tepat ya, karena Islam ini adalah sebuah agama, sedangkan Muslim adalah yang menganutnya. Sedikit trivia, ada sebuah hadis yang kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya Islam ini indah, akan tapi ia tertutupi oleh kekurangan dan keburukannya orang-orang Muslim. Jadi kita menggunakan redaksi di sini Muslim ya. Kenapa kemudian Muslim zaman sekarang kok terkesan keterbelakang, kemudian tidak, misalkan dia dianggap tidak pandai kemudian dalam ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu sains terutama yang seringkali disebut ya, seringkali kemudian di-mention. Itu karena dari Muslimnya sendiri pun seringkali merasa, aku sudah mempelajari agama nih, aku sudah mempelajari ilmu akhirat, maka aku tidak memerlukan ilmu dunia. Maka dia menilaikan, dia kayak kadang tidak jarang mengatakan, ilmu-ilmu sains ini ilmunya orang-orang Barat gitu, ilmu orang-orang non-Muslim gitu. Padahal tidak juga ya. Tadi kalau kita lihat sejarahnya justru, atau bahkan kita lihat di dalam Al-Quran, justru orang Muslim itu diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu dunia. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan akhirat sepenuhnya, melainkan zuhud itu adalah memfokuskan diri kepada akhirat tanpa kemudian melupakan dunia. Nah, oleh sebab itu, itulah kenapa sangat salah kaprah menurutku jika kemudian dikatakan ilmu-ilmu Islam ini, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mohon maaf, itu tidak bisa untuk kemudian memfokuskan dirinya juga kepada ilmu-ilmu umumnya. Karena ya tadi kita lihat dari sejarah, dari Al-Quran dan lain-lain, itu sangat jelas buktinya. Iya benar, oke. Nah, buat pertanyaan terakhir ya Kak, dari pendapat Kak Altaf, ketersediaan jurusan agama nih penting nggak sih buat di Indonesia, terutama di perguruan tinggi yang dikenal bukan perguruan tinggi agama, jadi kayak perguruan tinggi umum tuh gimana? Nah, tentunya untuk ketersediaan tadi prodi di bidang agama itu sangat kemudian diperlukan ya. Karena mau bagaimanapun juga akan membutuhkan seorang tokoh atau ahli di bidangnya untuk menjaga agar syariat ini tetap berjalan semestinya. Agar orang-orang kemudian menjalankan tidak seenaknya dan sesuai dengan hukum-hukum yang kemudian sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ditambah lagi ijtima' dan qiyas gitu kan ya. Nah, untuk ketersediaannya kemudian tadi, sebenarnya masalah ketersediaan sekarang itu sudah sangat banyak sekali kuotanya. Nah, untuk yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan ketersediaannya, melainkan kualitas dan juga gambaran atau image dari prodi agama tersebut. Karena kembali tadi, seringkali prodi agama ini digambarkan sebagai ilmu-ilmu yang disepelekan, yang padahal dia sangat penting sekali untuk kemudian menjaga bahkan tatanan negara atau stabilitas negara juga sebenarnya diakui atau tidak bergantung pada apakah agama ini dijalankan sesuai jalur atau tidak. Karena kalau misalkan orang seenaknya, maka akan kemudian sering muncul, mungkin kita akan sangat sering kemudian menemukan berita-berita yang sering kita lihat di Barat ya, mungkin entah itu pengeboman misalkan. Dan mungkin perlu untuk difahami, pengeboman ini tidak kemudian identik hanya dengan Islam saja, karena bahkan di negara-negara lain pun banyak dari agama-agama lain yang melakukan yang serupa. Nah, kemudian di sini apakah kemudian yang bisa disalahkan agamanya? Kan tidak. Tapi yang disalahkan adalah pemahaman sang individu terhadap agamanya. Nah, untuk menjaga itu tersebut dibutuhkanlah orang-orang yang berkualitas di prodi agama yang bisa mengatur hukum syariat
semestinya. Nah, adapun kalau misalkan kebutuhan prodi di perguruan tinggi negeri, maksudnya mungkin yang memang dia tidak kemudian terfokus pada agama ya, kayak misalkan UGM, kemudian UI atau Unpad dan lain-lain, butuh atau tidaknya mungkin aku belum berani untuk kemudian berpendapat. Tapi sebenarnya masalah prodi agama ini sebenarnya sudah cukup untuk kemudian dengan yang khusus di agama, misalnya kayak UIN atau UII, atau kemudian ada yang sekarang sedang sering dikenal ada LIPIA yang sudah ranahnya ke agama gitu. Yang memang sudah ranahnya agama. Karena tadi walaupun ilmu agama ini memang merupakan dasar dan memang bisa dihubungkan dengan banyak sekali ilmu, bukan berarti ilmu agama ini tidak membutuhkan fokus. Tetap ilmu agama akan membutuhkan jurusannya tersendiri untuk untuk kemudian orang-orang yang memang ahli di bidang itu, untuk menjaga agar hukum syariat yang memang sudah diterapkan itu tetap sebagaimana semestinya. Nah, kalau memang kebutuhannya di universitas-universitas negeri itu sebenarnya lebih kepada lebih kepada pembekalan saja, untuk mungkin pada lebih khususnya mahasiswa-mahasiswa yang memang beragama Islam, muslim-muslimahnya gitu. Yang itu menjadi dasar agar saat mereka kemudian menggeluti bidang mereka memiliki bahasanya mereka membutuhkan arahan, guide yang kemudian agar mereka tidak keluar dari jalur semestinya. Karena tidak jarang kemudian teman-teman kita yang muslim-muslimah yang sudah lalu, yang kemudian dia menggeluti ilmu di bidangnya masing-masing, dan dia menemukan banyak sekali jenisnya, dan dia hingga akhirnya meragukan agamanya sendiri. Dia bingung, terlalu memperdalam ilmu yang dipelajari, tapi betul, dia dasarnya tuh nggak ada pegangan gitu. Betul, dia tidak keluar ada pegangan dari lampau ya, dari batas ini. Walaupun memang benar untuk kemudian pegangan ini, dasar ini harus sudah dididik dari kecil sekali. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk tetap dipelajari di masa-masa kuliah. Tapi kembali ya, mungkin jika diadakannya prodi di universitas-universitas yang negeri, sebenarnya tidak menjadi sebuah urgensi karena sudah ada memang universitas yang khusus. Nah, tapi kemudian untuk mahasiswa yang di PTN negeri ini bagaimana tadi? Mungkin bisa entah dengan pembekalan di saat SMA-nya, atau bisa dengan forum-forum yang diadakan oleh BEM semisal, yang tentunya tanpa membawa-bawa aliran-aliran atau warna-warna tertentu. Jadi memang murni pembekalan agar mahasiswa dan mahasiswi memiliki pegangan untuk menggeluti bidang mereka masing-masing, dan tanpa kekhawatiran untuk akidah mereka atau pendirian mereka pun terganggu gitu. Mungkin gitu sih. Terima kasih Kak Altaf atas sharing-sharing tadi seputar tentang jurusan agama atau konteks dalam ilmu agama dan sebagainya. Semoga bisa jadi buat insight baru buat teman-teman, bisa jadi membuka pemahaman baru buat teman-teman ke depannya. Dan mungkin gitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast Romansa berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ma'assalamah semuanya.